Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kali ini kajian kita menyambung video yang lalu dengan judul Saksi Kebenaran diuraikan oleh Musni Nur Ahmad. Dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku berdiri saksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku berdiri saksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Dua kalimat syahadat ini artinya dua kesaksian. Kesaksian yang pertama merupakan pernyataan ruh tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemahasempurnaannya, yang menjadi tambahan jiwa menuju sempurna, menjadi tujuan hidup yang paling pokok. Surat 84 ayatnya 6, yaitu surat Al-Insyirah. Saya ulang lagi, surat Al-Insyirah, surat 84 ayatnya 6. Untuk sampai kepada tujuan itu, jalan yang terbaik telah ditetapkan harus lewat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah dibakukan secara kaidah menjadi suri tauladan yang terbaik. Surat 33 surat Al-Ahzab ayat 21. Dua kalimat syahadat menjadi kunci utama untuk memasuki pintu gerbang mahligai Islam. Namun usaha lebih lanjut untuk mengetahui rahasia yang tersimpan di dalamnya diperlukan hamba Allah yang tulus. Seorang hamba Allah yang tulus telah terbiasa disuruh oleh tuannya membenahi almari pakaian dan tempat tidur tuannya. Dia lebih dipercaya daripada putra tuannya sendiri. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah seorang mukmin yang tulus, sedang ketulusannya telah diakui oleh kawannya maupun lawannya. Setiap detik namanya dikumandangkan di udara, disebut berhimpitan dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berada di ufuk yang paling tinggi, wahawa bil ulukil Allah. Surat 53, yaitu surat An-Najm. Surat 53 surat An-Najm ayatnya 7. Itu pun beliau masih berusaha mendekat lagi sehingga jarak dengan Allah yang hanya berkisar khuwasaini, 2 busur. Surat 53 ayatnya 89, yaitu surat An-Najm. Itu adalah bahasa penyelamat bahwa bagaimanapun sempurnanya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tetap sebagai makhluk, dengan harapan para mukmin yang tulus bisa mencontohnya mencapai perhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang beliau alami sekalipun bukan Nabi. Surat 18 surat Al-Kahfi 110. Inilah keistimewaan Islam. Para pengikutnya telah mengenakan atribut saksi kebenaran yang mudah dikenal.
para pengikutnya kecuali yang di dalam badannya ada penyakit sulit untuk mengenalinya. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiada secara jasmaniah, tetapi ruhnya abadi. Memang beliau bukan orang jasmani. Sewaktu masih hidup pun jasmaninya telah tidak tampak. Atribut kenabian telah diwariskan kepada para pengikutnya yang setia, yang diberi sebutan ulamaul warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah al ulamaul warasatul anbiya. Ulama tersebut bukan sekedar mengenakan tanda-tanda lahiriah, sorban, jubah panjang, tetapi atribut ulama ini ditetapkan oleh beliau sendiri dengan izin Allah Ta'ala untuk orang-orang pengikut Nabi yang setia ini. Beliau berpesan di dalam satu hadis terpercaya yang diinformasikan oleh Imam Bukhari sebagai berikut. Adalah Bani Israel dikuasai oleh para nabi. Tiap-tiap wafat seorang nabi diganti oleh nabi yang lainnya, dan bahwasanya tidak ada nabi sesudahku. Yang ada sesudahku para khalifah. Saya ulangi lagi, para khalifah. Lalu mereka itu menjadi banyak, maka mereka itu para sahabat Nabi bertanya, maka apakah yang Tuhan perintahkan? Tetapi dengan baiat yang pertama, lalu berikutnya, berilah hak mereka kepada Allah, karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka jaga. Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia yang biasa disingkat GAI telah menetapkan siapa yang akan mendaftarkan diri sebagai Laskar Samawi menjadi anggota. Harus memahami lebih dahulu siapa khalifah atau mujaddid yang sekarang ini. Baru setelah itu mengangkat baiat kepada Allah Ta'ala dan utusannya yang mulia Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah tangan pedoman besar. Hal ini dilakukan semata-mata menggenapi pesan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami warga gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia tidak merasa berbeda dengan saudara-saudara mukmin yang lainnya. Semua tidak ada perbedaan. Syahadatnya sama, sholatnya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, kiblatnya sama, puasanya sama, hajinya sama. Mungkin kami dianggap berbeda karena berbaiat kepada mujaddid abad ke-14 Hijriah, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Padahal semua ini dilakukan semata-mata untuk melestarikan perintah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkin ada yang menganggap salah,
biarlah kami salah bersama Quran suci dan hadis Nabi, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun cinta kasih kami kepada mereka yang sempat menyalahkan kami. Kami selalu berdoa dan berupaya agar jarak mereka dengan kami dijembatani. Karena baiat itulah gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia ibarat sayur yang bergaram. Demikian kajian kita cukupkan sekian dulu. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.